Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minatul Khotimah dari 11 PM1 akan membacakan cerpen yang berjudul Rampok. Seorang wanita diberitakan ikut merampok rumah Pak Ishak yang berumur 62 tahun di Desa Sumeragung, Tulungagung, Jawa Timur pada tanggal 2 Desember tengah malam. Kepada rekannya yang memegang pistol VN, ia berteriak, "Tembak, tembak saja biar kena." Sebagaimana diketahui, perampokan itu dapat digagalkan karena pistol sudah kosong. Kawanan itu ngabur, akan tetapi Pak Ishak dan cucunya kemudian terpaksa dirawat di rumah sakit Cilaket. Karena luka tembakan yang sebelumnya diumbar ke dalam rumah, buntut perampokan itu kemudian diteruskan di rumah tangga seorang tukang sepeda. Sang istri yang mendengar salah satu kaumnya tiba-tiba menjadi perampok menyindir suaminya yang malas. "Kalau terpaksa sekali untuk memberi makan anak-anak, aku juga bisa merampok. Bukan hanya laki-laki saja yang mampu bekerja. Sekarang belum saja, lihat saja nanti." Suaminya tertawa, menghirup kopi, kemudian menutup mulutnya dengan rokok kretek, lalu mengunggam, "Coba saja. Kenapa tidak dari dulu saja kau bilang? Kalau kamu bisa merampok, nanti aku yang jaga rumah, masak sambil tidur-tiduran, tidak usah susah-susah jadi tukang sepeda. Sekarang orang semua pakai motor, mau jadi tukang motor modal tak ada." Istrinya tercengang. Ia merasa sudah menderita, sudah cukup kesabaran, sudah terlalu lama membiarkan nasib mendiktekan maunya di rumah tangga. Hatinya jadi panas sekali, tetapi karena begitu panasnya, ia tidak bisa bicara apa-apa. Hanya tangannya yang tadi mengelus kepala anaknya turun ke bawah lalu mencubit keras. Anak itu menjerit. Lalu ia keluar sementara suaminya mulai merebahkan badan di balai-balai. Malam hari, ketika tukang sepeda itu terbangun dari tidur, ia melihat istrinya sedang bersiap-siap untuk keluar rumah. Pakaiannya hitam-hitam, rupanya ia hendak melakukan sesuatu yang penting. Apalagi terlihat bahwa ia juga menyiapkan sebuah parang. Lelaki itu segera melompat berdiri dan kemudian langsung berteriak, "Gila, kamu mau merampok? Gila, lebih baik tidak makan daripada jadi perampok. Kamu sudah gila." Ia langsung merebut parang di tangan istrinya dan melemparkannya ke sudut. Setelah itu ia menarik istrinya ke balai-balai dan mendorongnya sampai terjerembab. Anak-anak bangun, yang paling kecil menangis, yang lain memandang dengan mata masih diliputi kantuk. Istri tukang sepeda itu tercengang, kelihatan ada pemberontakannya dalam matanya, tetapi kemudian segera ditekannya karena anaknya semakin keras menangis. Dengan membisu kemudian ia berpaling kepada anaknya, menepuk-nepuk bayi itu, membujuknya agar diam kembali. Anak-anak yang lain disuruhnya untuk meneruskan tidur, sementara tukang sepeda itu berkaca pinggang, siap sewaktu-waktu untuk menghadang seandainya istrinya hendak keluar rumah. Ketika wanita itu tak beranjak dari balai-balai, baru ia berpaling mencari-cari di mana jatuhnya parang yang dilemparkannya dengan gugup barusan. Esok paginya, tukang sepeda itu membuka pembicaraan dengan perut kesal. "Aku sebenarnya tidak melarang kamu merampok. Merampoklah kalau kamu merasa kamu pantas melakukan itu. Tapi jangan kamu lakukan di depan mataku. Tentu saja jadi repot aku ikut melarang. Lakukan itu waktu aku pergi, waktu aku tidak ada. Dan jangan menerangkan nanti bagaimana kamu merampok. Cukup kalau ada hasilnya salurkan saja pada anak-anak. Atau kalau ada lebihnya belikan aku peralatan untuk membuka bengkel motor. Paham?" Istrinya tak menjawab. Wanita itu hanya memandang pandangan yang penuh protes. Kalau saja suaminya bertanya dengan baik-baik apa yang sebenarnya terjadi semalam, mungkin keadaannya akan berbeda. Ia mengenakan pakaian hitam? Tidak, ia memang memakai baju silat anaknya yang hitam karena udara dingin. Dan parang?
Itu bukan parang, itu kampak rusak yang tak terpakai lagi. Kampak itu selalu ada di bawah tempat tidur dari dulu. Ia memegang kampak itu karena takut jangan-jangan ada ular di bawah kolong, karena ia terbangun mendengar bunyi mencurigakan. Sudah, jangan ngambek, kau pakai lagi. Nanti ini untuk mengeluh, menyalahkan aku terus, padahal semuanya kamu juga. Coba kalau kamu bisa sedikit seperti istri-istri orang lain. Pasti sudah lama aku buka bengkel motor. Pasti kita sudah punya rumah sendiri. Sudah nih, damprat, suaminya lebih lanjut sambil merogoh saku dan melemparkan selembar uang kertas 1000 perak. Wanita itu masih tetap diam. Suaminya kemudian melotot. Apa? Ini tidak cukup. Kamu pikir gampang cari duit? Apa yang kamu protes lagi? Ngomong, ayo ngomong. Kamu pikir aku tidak capek, tidak bosan jadi tukang sepeda seperti menyembah-nyembah langganan yang tidak tentu datangnya? Kamu pikir itu enak? Wanita itu terus diam, matanya makin jauh, kini mungkin menatap suaminya. Ini menyebabkan lelaki itu jadi tambah ribut. Ia menggebuk balek dan menendang dingklik di sampingnya. Kemudian ia membongkar peti dan mengeluarkan sejumlah uang dari dalam lipatan baju dan melemparkannya dengan kasar ke depan suaminya. Lembaran uang itu menggelebar sebentar dan jatuh di pangkuan wanita itu. Ini yang kamu tuntut? Ambil, urus sendiri rumah ini. Sekarang kamu yang jadi kepala rumah tangga. Kamu yang memikirkan masa depan, malah lebih enak bisa kerja. Tok tidak usah banyak pikiran. Suaminya kemudian pergi keluar. Wanita itu mulai menangis sambil bercucuran air mata. Lembaran-lembaran uang itu dikumpulkannya, kemudian dimasukkan kembali ke tempatnya semula. Seperti 2, 3, atau 10 kali sudah dilakukannya, malah kini rasanya sudah makin berkurang saja. Ia tahu betul bahwa bukan itu yang diinginkannya, bukan itu, jelas bukan itu. Tapi ia tak dapat mengucapkannya, sebagaimana juga tetangga-tetangganya, kaumnya yang lain. Ia tak tahu bagaimana mengucapkannya agar suaminya mengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.